Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Xiao Yan bingung, hal yang paling menghina adalah dia tidak memanfaatkan keracunan pada Xiao Yan. Tapi setelah menyebutkan detoksifikasi, Xiao Yan ambil tindakan lagi. Serangkaian tindakan membuat Xiao Yan cukup bingung. Bukan berarti klan Cimi bisa melakukan hal seperti ini. Dengan kekuatanku, apakah Anda memerlukan alasan untuk membunuh seseorang? Suara pria itu terdengar lagi di telinga Xiao Yan. Benar-benar muncul di belakang Xiao Yan lagi. Angkat tanganmu lagi. Tingginya ribuan kaki dapat dikatakan menghalangi langit dan matahari. Masih kalah bersaing dengan kekuatan yang mendominasi tersebut. Sesosok tubuh besar terbang melintasi langit. Puluhan tulang di tubuhnya patah dalam sekejap. Meski bisa pulih dalam sekejap, namun perasaan dihancurkan oleh lawan dan diperlakukan seperti mainan. Sudah lama sejak hal ini terjadi, Xiao Yan merasa dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk bersaing dengannya. Kecuali menggunakan kekuatan takdir dari keinginan abadi dan iblis, tapi Xiao Yan juga merasa ada yang salah dengan keinginan abadi dan iblis ini. Terobosan Ning Yao pasti ada hubungannya dengan itu, jadi keinginan makhluk abadi dan iblis ini bukan hanya untuk dia, itu juga diberikan nikmat kepada orang lain yang memasuki tempat ini. Bisakah kamu memberitahuku kehendak makhluk abadi dan iblis? Kekuatan apa yang dimiliki orang ini? Sambil memikirkan, Xiao Yan hanya bertanya langsung. Mari kita lihat, apakah yang terakhir akan menjawabnya. Kadang setengah cengkeraman, suara halus itu sebenarnya menjawab Xiao Yan. Jawaban inilah yang membuat Xiao Yan terdiam. Keabadian Kaisar adalah 1-9 langkah. 9 langkah kemudian, Xiao Yan mengetahui bahwa ada alam pamungkas lainnya yang disebut alam leluhur. Tetapi hanya setelah alam leluhur inilah, keabadian Tuhan Xiao Yan, Dewa Abadi, belum disinggung, tidak yakin tentang levelnya. Apa yang dimaksud dengan keadaan setengah genggaman? Xiao Yan masih belum tahu di alam keabadian apa dia berada. Tapi jika kita terus bertanya tentang kehendak makhluk abadi dan iblis, bukankah itu akan mengekspos diri Anda sendiri? Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa bertanya kepada orang lain. Santur, bagaimana tingkat keabadian para dewa? Apa yang dimaksud dengan ranah setengah genggaman? Ratu Dewa Abadi, ini adalah akhir dari yang kuat. Dia benar-benar telah memasuki urutan yang terkuat. Yang lebih misterius lagi, dinilai berdasarkan level 1-9. Berbeda dari setiap tingkatan, terdapat pemahaman yang berbeda pula. Tingkat pertama adalah Chuzhang, bobot kedua adalah setengah cengkeraman. Inilah perbedaan antara mengendalikan kekuatan aturan. Suara Santua segera terdengar di benak Xiao Yan. Ini berbeda dengan imajinasi Xiao Yan, masih 1-9. Namun yang perlu ditembus adalah adanya perubahan yang mengejutkan. Setelah menjadi Dewa Abadi, ini mewakili kekuatan tempur terbaik di seluruh dunia. Kalau begitu Wan Ji dan Ning Yao yang kubunuh, pastilah keabadian ilahi tingkat pertama. Telapak tangan pertama, keabadian dewa kedua, pantas saja penampilannya membuatku merasakan penindasan yang sama sekali berbeda dari dua dewa pertama. Jelas rasanya jauh lebih kuat. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan meskipun tidak tahu apa tujuan pihak lain tersebut, tapi dia tidak bisa membiarkan orang lain mengendalikannya. Jangan biarkan orang lain meremehkan Anda. Cetakan bintang 9 berkelap-kelip di antara alisnya, bentuk tubuh ribuan kaki terus berkembang. Musim dingin abadi, korbankan 10 tetes darah untukku. Suara Xiao Yan terdengar di telinga Yongdong. Yang terakhir tertegun sejenak, mengertakkan gigi. Jangan ragu-ragu, segera gigit ujung lidah Anda. 10 tetes esensi dan darah terbang menuju Xiao Yan, terintegrasi ke dalam tubuh besarnya. Setelah Xiao Yan menerobos ke dewa asli bintang 9, ia tidak pernah benar-benar meledak sepenuhnya dengan seluruh energi dan kekuatan darahnya. Count maksimum dewa asli bisa mencapai lebih dari 4.000 kaki, sekarang dia adalah dewa asli bintang 9.
Xiao yang sepenuhnya melepaskan kekuatan fisiknya dalam sekejap sudah mencapai 5.000 kaki. Raksasa itu menghalangi langit, namun tubuh besar ini masih tak terkalahkan dalam keabadian Kaisar. Tapi di depan pria yang sangat jelek ini, tampaknya tidak peduli seberapa besar tubuh Xiao Yan, sulit untuk bersaing dengan kesenjangan kekuatan yang seperti jurang di antara mereka. Dewa asli 9 bintang, jika itu terjadi pada masa kejayaan klan Qimi, tubuh fisik dewa asli dikendalikan oleh 9 bintang. Bukan apa-apa, pria jelek mengambil waktu mereka, tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Yan saat ini, tak satu pun dari mereka menimbulkan ancaman baginya. Kesenjangan besar antara kekuatan membuatnya tidak berguna apapun yang Anda lakukan. Pria itu sepertinya hanya ingin melihat, apalagi yang bisa dilakukan Xiao Yan saat ini. Esensi dan darah Yongdong juga menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan. Vitalitas dan darahnya menunjukkan tanda-tanda bangkit kembali. Karena Xiao Yan tahu, jika Anda ingin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pria di depan Anda, selain menggunakan keberuntungan makhluk abadi dan iblis, kita hanya perlu menemukan cara agar dewa asli bintang 9 menerobos ke alam leluhur. Hanya dewa asli di alam leluhur yang memiliki kemampuan melawan dewa abadi. Saya hanya ingin menerobos ke alam leluhur sekarang, tidak banyak harapan. Musim dingin abadi, melanjutkan suara Xiao yang terus keluar. Musim dingin abadi telah pecah menjadi 1 bintang sebelumnya. Sekarang dia hanyalah dewa asli bintang 7. Dedikasi yang begitu besar atas tenaga dan darahnya, saya khawatir bahkan bintang ke-7 pun akan hancur. Setelah sedikit ragu, mata Yongdong dipenuhi warna-warna kompleks. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk menggigit ujung lidah saya. Terus sumbangkan tenaga dan darahnya untuk Xiao Yan. Esensi dan darahnya terus mengalir menuju Xiao Yan. Meskipun saya melihat energi dan darah Xiao yang terus meningkat, itu bisa berasal dari esensi dan darah dewa asli bintang 7, kecuali mereka semua dikorbankan. Walaupun demikian, kemungkinan Xiao Yan menerobos dewa asli alam leluhur sangatlah rendah. Mengapa Xiao Yan melakukan ini? Mungkin tujuannya bukan untuk menerobos alam leluhur. Tapi dia ragu, pria ini tertarik dengan musim dingin yang abadi. Segera bintang ke-7 di antara alis Yongdong perlahan meredup. Namun di bawah tuntutan Xiao Yan yang terus-menerus, Yongdong terus menggigit ujung lidahnya dan mendonorkan darahnya. Sampai bintang ke-7 di antara kedua alisnya benar-benar hancur. Saat itulah, Yongdong memuntahkan seteguk darah. Setelah bintang pecah, kekuatan tempur akan meningkat tajam dalam waktu singkat. Tapi dia mengorbankan darahnya seperti itu hanya akan membuat Yongdong semakin lemah. Sepertinya Yongdong juga tahu kalau Xiao Yan sedang mengujinya. Sekarang telah jatuh ke tangan dewa asli bintang 6, akan lebih baik jika kita lebih tegas. Saudara laki-laki, apa yang sedang kamu lakukan? Long Biao memandang Yongdong dengan ekspresi agak terkejut. Yang terakhir mengabaikannya, dia hanya menatap tajam ke arah raksasa di langit, menghalangi matahari. Terus gigit lidahmu, menyemburkan air mani dan darah. Sudah selesai, mengapa Anda menyeret kaki Anda dalam perkelahian? Aku sudah lama menunggumu, jangan pernah mengambil tindakan lagi. Saya tidak tahan lagi, pria jelek itu menyilangkan tangannya, berdiri di depan Xiao Yan. Secara fisik sama sekali tidak ada perbandingan antara kedua belah pihak. Namun ketika kesenjangan kekuatan terlalu besar, perbedaan ukuran tubuh yang besar juga tidak berpengaruh. Bertarung dengan Ning Yao, jika bukan karena pria jelek di depanku yang datang membantu, saya khawatir itu adalah wujud asli Xiao Ya dan tiruan dewa asli. Kedua tubuh akan membusuk menjadi genangan darah oleh racun tempering surgawi Ning Yao. Selamatkan dia, bunuh dia lagi. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Xiao Yan berpikir lama, tapi tidak berhasil. Pengorbanan musim dingin abadi hal ini membuat Xiao Yan semakin ragu. Mungkinkah orang ini tidak ada hubungannya dengan Yongdong? Pengorbanan Yongdong, bintang ke-6 di antara kedua alih, juga pecah berkeping-keping.